warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang sosiolinguistik. Namun, sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Karena pepatah pernah berkata, tak kenal maka sayang. Nama saya Sri Himati Syifa, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4 di Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Oke teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu batasan sosiolinguistik. Istilah sosiolinguistik pertama kali muncul pada tahun 1952 dalam karya Hebert mengenai gabungan kata yaitu sosiolinguistik. Sosiolinguistik yaitu gabungan kata dari sosiologi dan linguistik. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat dan lembaga-lembaga, serta proses yang terjadi di dalam masyarakat. Sedangkan linguistik itu sendiri adalah ilmu bahasa atau bidang yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ilmu sosiologi itu sendiri. Ilmu sosiologi itu adalah ilmu kajian objektif dan ilmiah mengenai masyarakat, yaitu interaksi yang terjadi di dalam masyarakat antara individu yang satu dengan individu yang satunya, antara kelompok yang satu dan kelompok yang lainnya. Begitu. Apabila terjadi interaksi antara keduanya, maka terjadilah yang namanya interaksi sosial. Dan fungsi dari linguistik di sini adalah ilmu bahasa, yaitu bahasa sendiri sangat penting dipelajari karena setiap orang di berbagai tempat memiliki bahasa yang berbeda-beda, dari bahasa daerah dan lain sebagainya. Bukan dari bahasa menurut tempat saja, tetapi bahasa juga dipengaruhi oleh budaya dan pendidikan, umur, dan lain sebagainya. Begitu. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian dari sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah ilmu tata bahasa yang digunakan di dalam interaksi sosial. Cabang linguistik tentang hubungan dan pengaruh dari perilaku bahasa dan pelaku sosial. Maksudnya di sini adalah ketika terjadi interaksi sosial, maka di sana timbullah bahasa-bahasa yang akan dipelajari dari individu satu dengan individu yang lainnya. Selanjutnya adalah dari para tokoh-tokoh. Yang pertama adalah Abdul Khair. Dia mengatakan bahwa sosiolinguistik intinya adalah sosiologi adalah kajian objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat serta lembaga-lembaga dan mengenai proses yang terjadi di dalam masyarakat. Sedangkan linguistik adalah ilmu bahasa atau bidang yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Selanjutnya adalah Nababat. Dia berpendapat bahwa sosiolinguistik merupakan pengkajian dengan dimensi kemasyarakatan. Sedangkan menurut Wijayana bahwa sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang memandang dan menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakai bahasa itu di dalam masyarakat. Disimpulkan bahwa bahasa pokok yang digunakan dalam sosiolinguistik adalah masyarakat dan bahasa. Dan sosiolinguistik adalah ilmu yang membincangkan dan menyusun teori-teori tentang masyarakat dan bahasa. Begitu. Pandangan sosiolinguistik terhadap bahasa. Sosiolinguistik memandang bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi atau alat untuk menyampaikan pikiran, karena yang menjadi sorotan dalam sosiolinguistik adalah siapa yang berbicara, menggunakan bahasa apa, kepada siapa, kapan, dan apa tujuannya. Pandangan sosiolinguistik terhadap bahasa dapat dilihat dari fungsi-fungsi bahasa melalui sudut pandang sebagai berikut. Yang pertama, penutur atau pribadi, emotif, dan yang kedua pendengar atau tingkah laku, ketiga topik, yang keempat kode, dan yang kelima amanat pembicaraan. Jadi fungsi-fungsi bahasa melalui sudut pandang ada 5. Yang pertama adalah penutur, kedua pendengar, ketiga adalah topik, keempat adalah kode, yang kelima adalah amanat pembicaraan.
Penutur adalah orang yang menyampaikan topik tersebut. Yang kedua, pendengar. Dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh penutur. Dan yang ketiga adalah topik. Topik apa yang akan disampaikan oleh penutur ini. Dan yang keempat adalah kode. Kode adalah hal-hal penting yang disampaikan di dalam topik. Apakah dimengerti atau tidak. Dan yang kelima adalah amanat. Amanat apa saja yang disampaikan oleh sang penutur. Begitu. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya adalah materi objek kajian sosiolinguistik. Objek sosiolinguistik adalah aspek bahasa yang bersifat heterogen, yakni bahasa dalam wujudnya setelah terimplementasi dalam tindak komunikasi. Selanjutnya, sosiolinguistik meliputi yang pertama fonem, morfem, kata, leksikon, frasa, klausa, kalimat, paragraf, wacana, dialog, idialek, dialog regional, kronolog yaitu dialek waktu, sosiolek, dialek sosial terbagi dialek umur, dialek kelamin, dialek etnik, dialek ideologi, dialek kelas sosial, dialek keterdidikan, undusuk atau tingkat tutur atau speech level, dan ragamnya ada berapa. Yang pertama adalah formal, akrolek, terus informal, besilek, literer, sastra, register bahasa, yakni makna pemakaian atau pemilihan bahasa sebagai salah satu kode dalam masyarakat tutur yang multilingual. Dan selanjutnya adalah teman-teman adalah metode kerja sosiolinguistik. Dari yang pertama yaitu metode linguistik, yaitu metode linguistik dipakai untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk bahasa serta unsur-unsur dengan notasi tanda-tanda fonetik atau fonemik begitu. Terus yang kedua adalah metode sosiologi, yaitu biasa dipakai dalam mengumpulkan data seperti observasi, kuesioner, dan wawancara begitu. Analisisnya dapat menggunakan metode statistik, yakni untuk mendapatkan pola-pola umum dalam tindak laku berbahasa. Dan selanjutnya teman-teman adalah faktor-faktor yang mempengaruhi performa bahasa, yaitu ada 8. Yang pertama adalah profesi, terus status sosial, gender, usia, tempat tinggal, kelas ekonomi, keyakinan atau agama, dan yang terakhir adalah pendidikan begitu. Kenapa ini sangat berpengaruh? Dikarenakan kita lihat dari segi pendidikan. Setiap orang dengan beda jenjang pendidikan, maka beda pembahasan yang akan dibahas begitu. Apalagi pembicaraan, cara berbicara antara anak kecil dengan orang remaja atau orang remaja dengan orang yang sudah tua begitu. Selanjutnya adalah manfaat dari kita belajar sosiolinguistik. Yang pertama adalah terlatih belajar bahasa sesuai dengan konteksnya begitu. Kenapa? Karena bahasa itu ada konteks khususnya. Ketika kita berbicara dengan teman, dengan orang tua, dengan masyarakat yang lainnya begitu. Di sana kita akan memahami berapa porsi yang bakal kita sampaikan kepada orang-orang tersebut begitu. Dan yang kedua adalah afektif. Fungsi afektif di sini adalah memberikan fungsi atau manfaat dari afektif di sini yaitu memberikan apresiasi bahasa kepada orang lain, yaitu setiap bahasa orang lain di daerah pasti berbeda-beda begitu. Jadi kita memberikan apresiasi karena cenderung orang di suatu tempat dia akan mempercayai atau meyakini kalau bahasanya yang lebih benar dari bahasa. Buat teman-teman yang udah nonton video ini, terima kasih. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.